Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul teori perilaku X dan Y, di mana itu pemalas dan bekerja. Di sini ada rekan saya yang pertama Eronika Simatupang, kedua Nurul Hilyatul Fikriah, dan ketiga saya sendiri Danti Nur Aprilianti. Di hasil pembahasan kelompok kami membahas tentang yang pertama pengertian kepemimpinan, yang kedua pengertian teori perilaku, dan yang ketiga pengertian teori X dan Y, keempat analogi, kelima contoh, dan keenam studi kasus. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Yang kedua, teori perilaku menurut para ahli. Ada dua, yaitu Givrin dan Stephen P. Robbins. Menurut Givrin, pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Menurut para ahli yang kedua, Stephen P. Robbins, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Teori perilaku merupakan reaksi dari teori sifat kepribadian. Teori perilaku kontingensi memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Lanjut. Oke Pak, kirain tadi kedengaran. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, di mana ini adalah pengertian dari teori X dan Y. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam buku The Human Side Enterprise, di mana para manajer atau pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X dan Y. Di mana teori X yaitu si pemalas dan kedua yaitu si pekerja atau yang rajin. Kemudian ini ada analogi teori X dan Y. Nah, di sini pengertian dari gambarnya ini, tanda panah itu mengarah ke atas, yaitu menyatakan semangat pada para pegawai dalam sebuah perusahaan. Dan kemudian teori X ini, panah ke bawah itu menyatakan bahwa stafnya memiliki semangat yang rendah dalam perusahaan tersebut. Kemudian presentasinya dilanjutkan oleh Saudara Arin. Silakan Arin, nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Di unmute dulu mungkin. Izin saya bacakan, Pak.
Iya, silakan. Contoh teori X dan Y. Contoh teori X yang rata-rata karyawan membutuhkan arahan yang sifatnya formal dari atasannya. Dan teori Y, karyawan termotivasi untuk menampilkan kinerja terbaiknya, memiliki potensi untuk berkembang, diasumsikan dapat bertanggung jawab, dan berkeinginan untuk bekerja keras demi tercapainya tujuan organisasi. Teori kasus studi X dan Y dalam pengelolaan pendidikan. Teori X bahwa pendidikan harus terus diawasi, diberi tugas-tugas yang jelas, menetapkan imbalan atau hukuman, dan diberi peringatan serta diarahkan agar dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Teori Y, pendidikan lebih dominan pada rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya, dapat dipercaya, memiliki kemampuan, kreativitas, imajinasi, dan kepandaian. Nah, kemudian ada kesimpulan. Semua teori baik teori X maupun Y memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap teori memiliki tantangan tersendiri sebagai pemimpin. Mereka yang harus tahu apa metode terbaik yang harus diaplikasikan pada organisasinya. Jika menghadapi tantangan, sebaiknya seorang pemimpin tidak segan untuk mundur selangkah dan introspeksi diri. Ini disampaikan diri sendiri sebagai pemimpin dan juga kepentingan organisasi. Untuk selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Aku mau tanya. Siapa Nenden ya tadi? Siapa aku teh? Nur Safitri dulu tadi. Oh iya boleh, Nur Safitri. Izin bertanya, Iya, metode terbaik apa yang harus digunakan sebagai pemimpin ketika kita ketemu sama staf yang mempunyai sifat X dan Y itu? metode terbaik apa Sebagai pemimpin, ketika kita menghadapi staf yang punya sifat X dan Y. ketika menghadapi sikap ini. Kami tampung dulu pertanyaannya, boleh yang selanjutnya. Izin bertanya, saya Nenden Putri. Mengenai teori X dan Y, menurut kalian apa teori terbaik yang cocok untuk diimplementasikan? Terima kasih. Oke. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi kayaknya, cuma 2. Izin menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaannya, teori apa menurut kelompok kami yang cocok diimplementasikan dalam sebuah perusahaan kan ya? Iya. Nah, kalau menurut kami, ini kan teori X dan Y, itu antara si pemalas dan si pekerja. Nah, dari segi kami juga, ini semua sih tergantung si pemimpinnya, tapi kalau dari kelompok kami, ya tentunya si Y, karena memiliki sifat si pekerja gitu, menurut kelompok kami. Dijawab aja dulu, sebisanya, silakan. Ya Pak, izin menjawab. Iya, silakan. Semua menurut saya itu baik, tetapi dari teori X dan Y memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, setiap teori yang memiliki tantangan tersendiri sebagai pemimpin, itu mereka yang harus membuat metodenya itu lebih baik dan lebih terorganisir gitu, Pak. Oke, siapa yang nanya tadi? Nur Safitri, Pak. Oke, terjawab ya, Nur Safitri. Iya, Pak. Jadi seorang pemimpin itu memang harus pilih gitu ya. Jadi apakah orang ini tunduk, patuh gitu ya, berarti kerjakan yang sifat-sifatnya rutinitas.
Tapi orang ini kreatif banget nih. Dan seterusnya. Berarti berikan sesuatu yang memang memunculkan kreativitas yang tinggi. Berikan tugas-tugas yang memang memunculkan itu gitu ya. X dan Y itu kan gitu ya. Ada yang sifatnya itu statis, ada yang dinamis kan dua ya. Si X itu statis, si Y dinamis. Oke, sip. Iya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kelompok berapa?